Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu gantung kristal di ruang makan berpendar hangat, memantulkan cahaya pada deretan piring porselen terbaik yang hanya dikeluarkan Rania pada momen-momen istimewa. Aroma beef Wellington yang baru saja keluar dari oven memenuhi ruangan, bercampur dengan harum mawar merah yang tertata rapi di dalam vas perak. Malam ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Bagi Rania, 7 tahun bukan sekadar angka. Itu adalah bukti kesetiaan, kesabaran, dan pengabdiannya pada Aris, pria yang ia cintai sejak masa kuliah. Rania melirik jam tangan rose goldnya. Pukul 19.30. Aris berjanji akan pulang lebih awal. Ia sudah mengenakan gaun sutra berwarna navy yang elegan. Riasannya tipis namun berkelas, persis seperti yang selalu Aris sukai. Rania ingin memastikan malam ini sempurna. Sebuah perayaan kecil untuk menghargai kerja keras Aris yang belakangan ini sering pulang larut malam demi mengejar posisi direktur di perusahaannya. Tiba-tiba, ponsel Rania yang tergeletak di atas meja marmer bergetar. Layarnya menyala, menampilkan foto profil Aris yang sedang tersenyum lebar. Senyum Rania mengembang. Ia segera menyambar ponsel itu. Jemarinya mengusap layar untuk menerima panggilan. Halo, Mas? Kamu sudah di jalan? Makanan sudah siap, loh. Ucap Rania dengan nada suara yang ceria dan penuh kerinduan. Namun, tidak ada jawaban dari seberang sana. Yang terdengar justru kebisingan yang kacau, dentuman musik house yang samar, denting gelas yang beradu, dan suara tawa laki-laki yang saling bersahutan. Rania mengerutkan kening. Ia menjauhkan ponsel sejenak untuk memastikan sambungan masih terhubung. Aris pasti tidak sengaja menekan tombol panggil di sakunya, atau ia lupa mematikan ponsel setelah mencoba menghubunginya di tengah keramaian. Rania baru saja akan mematikan telepon itu ketika ia mendengar suara yang sangat ia kenali. Suara bariton Aris, namun dengan nada yang jauh lebih kasar dan angkuh daripada yang biasa ia dengar di rumah. Halah, nggak usah bahas jam pulangkah. Istriku itu nggak akan berani protes. Suara Aris terdengar jelas. Diikuti tawa renyah beberapa pria lain yang Rania kenali sebagai teman-teman kantor Aris. Tapi ini kan anniversary kalian, Riz? Rania pasti sudah nunggu di rumah. Sahut suara lain. Mungkin itu Satria, sahabat Aris. Rania membeku. Tangannya yang memegang ponsel mulai gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya candaan laki-laki di meja bar. Namun, kalimat berikutnya dari Aris menghantamnya seperti godam yang menghancurkan dinding kaca. Nunggu? Ya biarin saja dia nunggu. Paling dia lagi dandan menor atau masak makanan yang menurut dia mewah padahal pakai uangku juga. Aris tertawa sinis. Kalian tahu nggak? Sebenarnya Rania itu cuma beban hidupku. Kalau bukan karena kasihan dan wajahnya yang lumayan buat dipamerin ke klien, sudah kubuang dia dari dulu. Dia itu parasit yang gak punya ambisi, cuma bisa nunggu jatah bulanan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rania. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Parasit? Beban hidup? Kata-kata itu keluar dari mulut pria yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati. Pria yang ia dukung saat merintis karir dari nol. Pria yang rumahnya dibeli menggunakan seluruh uang warisan almarhum ayah Rania. Meski Rania membiarkan Aris merasa bahwa dia adalah kepala rumah tangga yang hebat. Tapi Riz, bukannya dia yang bantu modal kamu dulu? Tanya Satria lagi, suaranya terdengar ragu. Modal apa? Itu kan kewajiban dia sebagai istri kalau punya uang lebih. Tapi sekarang, dia cuma diam di rumah, ngabisin listrik, minta uang belanja, dan nuntut perhatian. Capek aku, Sat. Hidupku bakal jauh lebih melesat kalau aku nggak terikat sama perempuan membosankan kayak dia. Dia itu beban yang bikin aku lambat maju. Suara gelak tawa kembali pecah. Aris kemudian mulai bercerita tentang seorang rekan kerja baru bernama Sinta, yang menurutnya jauh lebih berkelas dan pintar mencari uang daripada istrinya yang dianggapnya sebagai pajangan rumah yang mahal. Rania perlahan menurunkan ponselnya dari telinga. Ia tidak mematikan sambungan itu. Ia membiarkan suara Aris yang masih menghinanya menguap di udara ruang makan yang mewah itu. Matanya menatap meja makan yang telah ia tata dengan penuh cinta.
Beef Wellington yang ia masak selama berjam-jam kini tampak seperti onggokan daging mati yang memuakan. Bunga mawar yang ia beli tadi pagi terlihat seperti nisan di atas kuburan harga dirinya. Air mata setetes jatuh membasahi pipinya. Namun Rania segera menghapusnya dengan kasar. Ia tidak akan menangis untuk pria yang menganggap kasih sayangnya sebagai beban. Ia teringat bagaimana selama ini ia menyembunyikan kekayaannya, deposito warisannya, dan kepemilikan aset rumah ini hanya untuk menjaga ego Aris agar tidak merasa inferior sebagai suami. Ia rela disebut ibu rumah tangga biasa. Padahal ia diam-diam mengelola investasi saham yang nilainya 10 kali lipat dari gaji tahunan Aris. Rania berdiri, berjalan menuju cermin besar di ruang tamu. Ia menatap bayangannya. Wanita di dalam cermin itu bukan wanita lemah. Ia adalah Rania Adiningrat, putri tunggal seorang pengusaha properti yang disegani sebelum wafat. Ia telah merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk mencintai seorang Aris, dan Aris baru saja membuang berlian demi sepotong kaca pecah. Sebuah senyum tipis, dingin, dan tajam muncul di bibir Rania. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum seorang pemangsa yang baru saja menemukan targetnya. Beban, ya? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kamu berdiri tanpa beban ini, Aris. Rania mematikan sambungan telepon. Ia berjalan kembali ke meja makan, mengambil piring porselen berisi makanan paling lezat itu, dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah. Ia melakukan hal yang sama pada bunga-bunga mawar itu. Ia lalu mengambil iPad-nya, membuka aplikasi perbankan, dan menatap saldo di salah satu rekening rahasianya. Kemudian, ia membuka folder digital yang berisi sertifikat rumah yang mereka tempati. Nama yang tertera di sana jelas. Rania Maharani Adiningrat. Aris pikir dia adalah raja di rumah ini hanya karena dia membayar iuran keamanan dan listrik. Dia lupa siapa yang menyediakan tanah dan bangunannya. Rania duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan anggun sambil menunggu suara mobil Aris di depan rumah. Ia tidak akan marah. Ia tidak akan melabrak. Ia akan memainkan peran sebagai beban yang penurut untuk beberapa waktu lagi. Sementara ia menyiapkan lubang yang cukup dalam untuk mengubur kesombongan suaminya. Malam itu, saat suara mobil Aris terdengar memasuki garasi, Rania berdiri dan memoles kembali senyum manisnya di depan pintu. Permainan baru saja dimulai. Suara deru mobil Aris di garasi biasanya menjadi melodi yang menenangkan bagi Rania. Dulu, suara itu adalah tanda bahwa dunianya telah pulang. Namun malam ini, suara mesin itu terdengar seperti geraman binatang buas yang baru saja mencabik-cabik harga dirinya. Rania berdiri di balik pintu kayu jati yang kokoh, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa otot-otot wajahnya untuk membentuk sebuah topeng yang sempurna, senyum istri yang merindu. Pintu terbuka. Aris melangkah masuk dengan setelan jas yang sedikit kusut. Bau alkohol dan asap rokok tipis menguar dari tubuhnya, bercampur dengan aroma parfum maskulin yang kini terasa memuakan bagi hidung Rania. Aris tampak terkejut melihat Rania masih berdiri tegak di ruang tamu, lengkap dengan gaun indahnya. "Loh, kamu belum tidur?" tanya Aris datar. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pelukan hangat, bahkan tidak ada ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Rania mendekat, mengambil tas kerja Aris dengan gerakan luwes yang sudah ia lakukan selama bertahun-tahun. "Bagaimana aku bisa tidur, Mas? Ini kan malam spesial kita. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi sepertinya kamu pulang lebih larut dari biasanya." Aris mendengus pelan sambil melonggarkan dasinya. Ia melemparkan dirinya ke sofa empuk yang harga kulitnya setara dengan 3 kali gaji bulanannya. Sofa yang dibeli Rania dengan uang pribadinya namun diklaim Aris sebagai hasil bonus kantor saat pamer ke teman-temannya. "Maaf, ya, tadi ada klien penting yang harus dijamu. Kamu tahu sendiri kan, aku ini tulang punggung keluarga. Kalau aku nggak kerja keras dan menjalin relasi, kita mau makan apa? Kamu enak cuma tinggal di rumah. Nggak tahu gimana kerasnya tekanan di luar sana," ucap Aris dengan nada menggurui yang kental. Rania merasakan denyut di pelipisnya. "Kerasnya tekanan? Maksudmu tertawa di bar sambil menghina istrinya?" batin Rania. Namun,
Ia justru menampilkan ekspresi penuh simpati. Ia berlutut di depan Aris, melepaskan sepatu suaminya dengan lembut. Iya, Mas. Aku tahu betapa beratnya bebanmu. Maaf ya kalau aku sering tidak mengerti. Kamu pasti sangat lelah memikul beban sesulit aku, kata Rania. Ia sengaja menekankan kata beban. Namun Aris yang sedang mabuk tipis tidak menyadari sarkasme di dalamnya. Aris mengusap wajahnya. Tampak puas melihat istrinya masih merunduk di kakinya. Ya sudah, yang penting kamu sadar. Oh iya, makan malamnya mana? Aku lapar. Tadi di bar cuma minum-minum saja. Sudah aku rapikan kembali ke dapur. Mas, aku pikir kamu sudah makan di luar. Biar kupanaskan sebentar ya. Atau mau kubuatkan teh hangat dulu? Teh saja. Aku mau mandi dulu. Badanku lengket. Ujar Aris sambil berdiri dan berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Rania bangkit berdiri. Matanya yang tadinya teduh seketika berubah menjadi sedingin es saat menatap punggung Aris yang menjauh. Ia melangkah ke dapur. Tangannya bergerak dengan mekanis menyeduh teh. Di dalam kepala Rania, sebuah mesin kalkulasi mulai bekerja. Ia bukan lagi seorang istri yang emosional. Ia adalah seorang putri pengusaha yang sedang menghitung kerugian dan merencanakan likuidasi. Sambil menunggu air mendidih, Rania mengambil ponselnya. Ia membuka daftar kontak dan mencari sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Pak Bram, Legal O Property. Selamat malam, Pak Bram. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Saya ingin menanyakan status sertifikat rumah di Menteng. Apakah proses balik nama ke yayasan atau pihak ketiga bisa dilakukan dalam waktu singkat secara tertutup? Pesan itu ia ketik dengan jemari yang stabil. Tidak butuh waktu lama. Balasan masuk. Malam, Ibu Rania. Tentu bisa. Apalagi aset tersebut sepenuhnya atas nama ibu dan statusnya warisan murni, bukan harta gonogini. Ada yang bisa saya bantu lebih lanjut? Rania tersenyum tipis. Aris selalu mengira bahwa karena mereka sudah menikah, semua harta Rania adalah hartanya juga. Dia lupa bahwa Rania memiliki perjanjian pranikah yang sangat ketat yang disiapkan oleh almarhum ayahnya. Sebuah langkah proteksi yang dulu sempat Rania sesali karena merasa tidak percaya pada calon suaminya. Namun kini ia syukuri sebagai anugerah terbesar. Aris keluar dari kamar mandi hanya dengan mengenakan handuk. Tampak segar namun matanya masih merah. Ia meminum teh yang disiapkan Rania dengan rakus. Mas, panggil Rania lembut. Duduk di samping suaminya. Tadi aku sempat beres-beres meja kerjamu. Ada beberapa dokumen tagihan asuransi dan iuran lingkungan yang perlu tanda tanganmu. Aku taruh di map biru ya. Besok tolong ditandatangani sebelum berangkat. Aris menguap lebar. Iya. Taruh saja di sana. Besok aku tanda tangani. Kamu itu urusan kecil begini saja harus nanya. Kan bisa kamu urus sendiri. Aku kan cuma ingin memastikan semuanya sesuai prosedur. Mas. Aku nggak mau salah langkah, jawab Rania pelan. Di dalam map biru itu, Rania telah menyelipkan 2 lembar dokumen krusial. Satu adalah surat kuasa penjualan properti, dan yang lainnya adalah surat pemindahan dana investasi yang selama ini diatasnamakan manajemen bersama, namun secara hukum memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Dengan sifat Aris yang ceroboh dan merasa superior, Rania tahu pria itu tidak akan membaca detail kecil di antara tumpukan kertas tagihan asuransi. Malam itu, Aris tidur dengan dengkur yang keras, merasa sangat aman di singgasananya. Sementara itu, Rania duduk di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat tinggal yang penuh kenangan manis. Ia melihatnya sebagai komoditas. Sebuah aset senilai 10 miliar rupiah yang akan menjadi tiket kebebasannya. Ia teringat kata-kata Aris di telepon. Hidupku bakal jauh lebih melesat kalau aku nggak terikat sama perempuan membosankan kayak dia. Rania memejamkan mata, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Baiklah, Aris. Mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa melesat tanpa rumah ini, tanpa fasilitas ini, dan tanpa uangku yang selama ini menopang gaya hidupmu yang palsu itu. Kamu ingin bebas? Aku akan memberimu kebebasan yang paling mutlak,
kebebasan dari segala kenyamanan yang selama ini aku berikan. Rania kembali ke tempat tidur. Namun ia tidak berbaring di samping Aris. Ia memilih tidur di kamar tamu, dengan alasan ingin membiarkan suaminya istirahat total setelah bekerja keras. Aris hanya bergumam tidak jelas. Terlalu egois untuk menyadari bahwa jarak di antara mereka telah menjadi jurang yang tak mungkin lagi diseberangi. Esok pagi, matahari akan terbit, dan Rania akan memulai hari pertamanya sebagai istri penurut, yang sedang mempersiapkan badai terbesar dalam hidup suaminya. Pagi menyapa dengan cahaya matahari yang menembus celah gorden sutra di ruang kerja pribadi Rania. Di luar, Aris sudah berangkat sejak pukul 7 pagi, terburu-buru mengejar rapat yang ia klaim sebagai penentu masa depan perusahaan. Sebelum pergi, dengan sikap meremehkan yang khas, ia membubuhkan tanda tangan cepat di atas tumpukan dokumen dalam map biru yang disodorkan Rania. Ini sudah semua. Lain kali jangan ganggu aku pagi-pagi cuma buat urusan administrasi sampah begini, Rania. Cetus Aris sambil membetulkan letak jam tangan Rolexnya. Jam tangan yang sebenarnya dibelikan Rania sebagai hadiah ulang tahun lalu. Rania hanya tersenyum manis, mengantar suaminya sampai ke pintu mobil. Namun, begitu mobil sedan mewah itu hilang di balik pagar otomatis, senyum Rania luruh. Ia segera kembali ke dalam, mengunci pintu ruang kerja, dan membuka map biru itu. Di sana, di antara formulir asuransi yang tak berguna, tanda tangan Aris tergores jelas di atas surat kuasa penjualan aset dan pengalihan hak kelola investasi. Terima kasih atas kerjasamanya, Mas. Bisik Rania dingin. Ia mulai bekerja. Jari-jarinya menari di atas keyboard laptop yang terenkripsi. Selama bertahun-tahun, Rania telah membiarkan Aris percaya bahwa semua kemewahan ini berasal dari kecerdasan finansial sang suami. Kenyataannya, Aris hanyalah seorang manajer tingkat menengah dengan gaya hidup setingkat CEO yang disokong oleh subsidi diam-diam dari rekening Rania. Rania mulai membuka brankas tersembunyi di balik lukisan abstrak di ruang kerjanya. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah diketahui Aris. Sebagai putri tunggal mendiang pemilik kerajaan properti, Rania dididik untuk selalu memiliki pintu keluar. Ia mulai mencatat daftar aset yang akan ia likuidasi. Rumah menteng, atas nama Rania, warisan. Estimasi harga pasar, 10,5 miliar rupiah. Apartemen di Jakarta Selatan, atas nama Rania, sedang disewakan kepada ekspatriat. Estimasi, 3 miliar rupiah. Portofolio saham blue chip, akun gabungan yang kuasa kelolanya baru saja diserahkan Aris melalui dokumen tadi pagi. Nilai, 4,2 miliar rupiah. Koleksi tas dan perhiasan, barang-barang yang dibeli Rania sendiri, namun sering dipamerkan Aris sebagai hadiah darinya di media sosial. Nilai taksir, 1,5 miliar rupiah. Rania menghitung dengan teliti. Total kekayaan bersih yang bisa ia bawa lari mencapai angka yang fantastis. Di sisi lain, ia juga memeriksa rekening pribadi Aris yang selama ini ia kelola melalui sistem autodebit untuk tagihan-tagihan rumah tangga. Tanpa suntikan dana dari Rania, saldo Aris sebenarnya menyedihkan. Pria itu memiliki gaya hidup yang sangat besar pasak daripada tiang. Kamu bilang aku beban. Rania tertawa pelan, sebuah tawa yang kering dan tanpa emosi. Mari kita lihat bagaimana kamu membayar cicilan mobil sport MU dan tagihan kartu kredit yang membengkak itu saat pondasimu kucabut. Sekitar pukul 11 siang, Pak Bram, pengacara keluarga sekaligus tangan kanan mendiang ayahnya, datang berkunjung. Pria tua itu tampak prihatin melihat sorot mata Rania yang biasanya hangat kini berubah menjadi tajam dan waspada. Ibu Rania, Anda yakin dengan keputusan ini? Menjual rumah utama dalam waktu singkat akan menarik perhatian, ujar Pak Bram sambil memeriksa dokumen yang sudah ditandatangani Aris. Saya ingin rumah ini terjual dalam minggu ini, Pak Bram. Saya tahu ada beberapa pengembang yang sedang mencari lahan di area ini untuk dijadikan kantor butik atau guest house eksklusif. Jangan tawar-menawar terlalu lama. Selisih 1 atau 2 miliar tidak masalah bagi saya, asalkan prosesnya instan dan pembayarannya tunai, jawab Rania tegas. Pak Bram mengangguk. Mengenai tulisan di pintu yang Anda minta, apakah Anda sungguh-sungguh
Sangat sungguh-sungguh. Saya ingin dia merasakan kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Setelah Pak Bram pergi, Rania mulai melakukan inventarisasi emosional. Ia berjalan mengitari rumah seluas 500 meter persegi itu. Ia menyentuh vas bunga dari Italia, karpet Persia, dan foto-foto pernikahan mereka yang terpampang besar di ruang keluarga. Di foto itu, Aris tampak begitu mencintai Rania. Siapa sangka, di balik senyum itu tersimpan rasa jijik dan anggapan bahwa Rania hanyalah penghambat karirnya. Rania mengambil sebuah koper besar dari gudang. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya dokumen penting, perhiasan peninggalan ibunya, dan beberapa potong pakaian yang memiliki nilai sejarah baginya. Sisanya, ia akan membiarkannya. Ia ingin rumah ini tampak normal, sampai hari eksekusi tiba. Sore harinya, Aris menelepon. Suaranya terdengar sangat ceria, kontras dengan suasana hati Rania. Rania, nanti malam aku nggak pulang makan malam lagi, ya? Ada meeting lagi sama Sinta dan klien dari Singapura. Oh iya, tolong transfer 20 juta ke rekeningku, ya? Ada keperluan mendadak buat traktir klien malam ini. Pakai uang tabungan yang kemarin saja. Tabungan yang kemarin? Maksudmu uang hasil dividen sahamku? Rania menarik napas panjang. Tentu, Mas. Segera kukirim. Semangat ya kerjanya. Jangan sampai terlalu lelah karena mengurusi beban sepertiku. Ucap Rania dengan nada paling lembut yang bisa ia buat. Hahaha, kamu ini ada-ada saja. Ya sudah, aku tutup ya. Klik. Rania menatap layar ponselnya. Ia tidak mengirim 20 juta. Ia hanya mengirim 5 juta. Jumlah minimum untuk membuat Aris tidak curiga di awal. Namun cukup untuk membuatnya malu saat tagihan makan malam mewah itu datang nanti malam. Ia kemudian menelepon sebuah agen logistik rahasia. Saya butuh pengiriman kontainer kecil untuk barang-barang antik besok pagi jam 9. Saat rumah kosong. Pastikan timnya profesional dan tidak berisik. Rania kembali duduk di meja kerjanya. Ia membuka sebuah folder baru di laptopnya dengan judul Operasi Kebebasan. Di dalamnya terdapat jadwal mendetail hingga hari ke-10. Babak pertama telah selesai. Aris telah menyerahkan senjatanya sendiri tanpa sadar. Sekarang, saatnya Rania menyiapkan panggung untuk pertunjukan terakhir yang akan menghancurkan hidup Aris hingga ke akar-akarnya. Pagi itu, Rania terbangun dengan perasaan yang anehnya sangat tenang. Di sampingnya, Aris masih mendengkur. Sisa-sisa aroma alkohol semalam masih tercium samar. Rania tahu, semalam Aris pasti mengalami momen memalukan ketika kartu kreditnya hampir mencapai batas limit karena Rania tidak mengirimkan uang sebanyak yang diminta. Namun, Aris terlalu gengsi untuk mengakuinya saat pulang dini hari tadi. Rania bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah satinnya, dan turun ke dapur. Ia tidak memanggil asisten rumah tangga untuk menyiapkan sarapan. Ia ingin melakukannya sendiri, bukan karena cinta, melainkan sebagai bagian dari sandiwara. Ia membuat wafel kesukaan Aris, menyeduh kopi Blue Mountain yang mahal, dan menatanya dengan sangat estetis. Saat Aris turun dengan langkah gontai dan wajah masam, Rania menyambutnya dengan kecupan ringan di pipi. Selamat pagi, sayang. Bagaimana pertemuan dengan klien semalam? Sukses? Tanya Rania. Suaranya terdengar seperti malaikat tanpa dosa. Aris menarik kursi dengan kasar. Wajahnya tampak gusar. Lumayan. Tapi kartuku sempat bermasalah semalam. Kamu cuma transfer 5 juta, kan? Itu hampir bikin aku malu di depan Sinta dan klien. Rania memasang wajah terkejut yang sangat meyakinkan. Matanya berkaca-kaca seketika. Oh ya ampun, Mas. Maafkan aku. Sepertinya aplikasi banknya sedang gangguan. Aku sudah coba kirim 20 juta tapi muncul notifikasi gagal. Aku pikir yang masuk tetap jumlah yang benar. Aku benar-benar minta maaf. Mas, aku memang istri yang ceroboh, ya. Melihat Rania yang tampak ingin menangis dan penuh penyesalan, amarah Aris yang tadinya memuncak perlahan surut, berganti dengan rasa superioritas yang picik. Ia menghela napas panjang, merasa menang. Ya sudah,
Lain kali perhatikan lagi. Kamu itu memang gak pernah bisa diandalkan buat urusan teknis begini. Untung aku punya dana cadangan sedikit. Kalau enggak, mau ditaruh di mana mukaku? Aris memakan wafelnya dengan lahap, tidak menyadari bahwa dana cadangan yang ia maksud sebenarnya adalah sisa uang dari rekening yang juga disubsidi Rania. Iya, Mas. Kamu benar. Aku memang beruntung punya suami sehebat kamu yang bisa menangani segalanya. Puji Rania. Ia duduk di hadapan Aris, menopang dagu dengan tangan, memperhatikan suaminya makan dengan tatapan yang seolah-olah penuh kekaguman. Strategi, istri penurut, ini adalah bagian paling krusial. Rania harus membuat Aris merasa sangat berkuasa dan sangat aman, sehingga pria itu tidak akan mempertanyakan apapun yang dilakukan Rania selama beberapa hari ke depan. Mas, karena aku merasa bersalah soal semalam, bagaimana kalau minggu depan aku yang urus semua pembayaran tagihan tahunan kita? Pajak bumi dan bangunan, asuransi mobil, dan biaya perawatan kolam renang. Kamu fokus saja pada proyek besarmu dengan Sinta itu. Aku nggak mau jadi beban yang mengganggu konsentrasimu, ujar Rania lembut. Aris berhenti mengunyah. Matanya berbinar. Urusan administrasi dan tagihan adalah hal yang paling ia benci. Baguslah kalau kamu punya inisiatif begitu. Memang seharusnya kamu yang urus hal-hal domestik seperti itu. Jangan cuma bisa belanja baju saja. Tentu, Mas. Oh iya, aku butuh beberapa tanda tangan lagi di formulir kosong ini. Pihak bank bilang, karena ada pergantian sistem, mereka butuh spesimen tanda tangan baru untuk verifikasi rekening bersama kita. Bisa minta tolong sebentar? Aku janji ini yang terakhir. Rania menyodorkan 3 lembar kertas. Di tumpukan paling atas adalah formulir ban biasa. Namun, di bawahnya, ia menyelipkan surat pernyataan pelepasan hak atas aset kendaraan dan persetujuan penjualan apartemen di Jakarta Selatan yang selama ini mereka tinggali jika sedang ingin suasana baru. Aris, yang merasa di atas angin karena baru saja dipuji dan merasa istrinya sedang berusaha menebus kesalahan, menandatangani kertas-kertas itu tanpa melirik sedikit pun isinya. Baginya, Rania hanyalah wanita rumahan yang tidak mengerti hukum dan bisnis. Mana mungkin Rania bisa menipunya? Selesai. Jangan ganggu aku lagi soal kertas-kertas begini sampai minggu depan, kata Aris sambil berdiri dan merapikan dasinya. Siap, Mas. Semoga harimu menyenangkan, ucap Rania. Begitu pintu depan tertutup dan mobil Aris menderu pergi, Rania segera membereskan meja makan. Ia mengambil kertas-kertas itu dengan tangan yang kini mantap, tidak lagi gemetar. Ia segera menelepon Pak Bram. Pak Bram, saya sudah punya semua dokumennya. Tanda tangan lengkap. Silakan proses penjualan apartemen Jakarta Selatan segera. Saya ingin dana itu masuk rekening yayasan dalam 3 hari. Dan tolong kirimkan tim untuk mulai mengosongkan unit itu hari ini juga. Sepanjang siang itu, Rania bersikap sangat sibuk namun tenang. Ia pergi ke bank untuk memindahkan sebagian besar aset likuidnya ke dalam bentuk emas batangan yang disimpan di Safe Deposit Box, atas nama sepupunya yang tinggal di luar negeri. Ia juga mulai membatalkan semua layanan langganan di rumah itu, mulai dari internet kecepatan tinggi, TV kabel, hingga layanan catering premium, efektif mulai minggu depan. Sore harinya, Rania mengundang beberapa teman sosialitanya untuk teh sore di rumah. Ini adalah bagian dari alibi. Ia ingin semua orang melihat bahwa hubungannya dengan Aris baik-baik saja. Ia bercerita dengan antusias tentang betapa hebatnya karir Aris sekarang, memuji suaminya setinggi langit di depan teman-temannya. Aris itu luar biasa. Dia sedang menangani proyek besar. Aku sangat bangga padanya, ucap Rania sambil menuangkan teh. Teman-temannya memuji keberuntungan Rania memiliki suami seperti Aris. Rania tersenyum di balik cangkir tehnya. Ia tahu, dalam waktu kurang dari 7 hari, teman-teman ini akan menjadi saksi kehancuran total reputasi Aris. Saat malam tiba, Aris pulang dengan suasana hati yang lebih baik karena baru saja mendapatkan pujian dari bosnya, yang sebenarnya terjadi karena Rania diam-diam mengirimkan email rekomendasi anonim dari investor misterius yang memuji kinerja tim Aris. Rania sedang menaikkan posisi Aris setinggi mungkin, agar saat ia jatuh nanti,
benturannya akan sangat mematikan. Makan malam apa kita hari ini, Rania? Tanya Aris dengan nada yang hampir ramah. Aku memesankan makanan favoritmu, Mas. Steak dari restoran bintang 5. Mari kita rayakan kesuksesanmu, jawab Rania. Sambil makan, Rania menatap Aris yang sedang bercerita dengan penuh kesombongan tentang betapa pintarnya dia mengelola kantor. Rania merasa jijik, tapi ia tetap tersenyum. Ia membayangkan wajah Aris 5 hari dari sekarang, saat pria itu menyadari bahwa steak mewah ini mungkin adalah makanan terakhir yang bisa ia nikmati di meja makan seharga 100 juta ini. Rania telah menjadi aktris terbaik dalam hidupnya sendiri. Ia adalah istri yang sempurna, pendengar yang baik, dan pengelola rumah tangga yang teliti. Namun di balik itu semua, ia adalah arsitek dari keruntuhan Aris. Mas, panggil Rania sebelum mereka tidur. Jawab Aris malas. Terima kasih ya, sudah membuatku menyadari siapa aku sebenarnya. Aris tertawa kecil, menganggap itu sebagai pujian atas bimbingannya selama ini. Sama-sama. Tidurlah, beban kecilku. Besok aku punya hari yang panjang. Rania memejamkan mata. Ya, Mas. Tidurlah. Karena besok, hitungan mundur untuk kehilangan segalanya sudah dimulai. Hari kelima adalah hari penentuan. Bagi dunia luar, Rania masihlah istri yang patuh, menghabiskan pagi dengan memangkas bunga di taman. Namun di balik pagar tinggi rumah menteng itu, sebuah transaksi raksasa sedang dimatangkan. Pak Bram sudah menghubungi Rania sejak fajar menyingsing, mengabarkan bahwa calon pembeli yang paling potensial akan datang untuk melakukan peninjauan terakhir. Pembelinya bukan sembarang orang. Ia adalah Pak Gunawan, seorang kolektor properti tua yang dikenal karena kecepatan transaksinya dan kegemarannya pada pembayaran tunai keras. Pak Gunawan tidak peduli pada drama rumah tangga. Ia hanya peduli pada nilai tanah di kawasan elit ini yang terus meroket. Pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Rania menyambut Pak Gunawan dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam, tampak profesional namun tetap rendah hati. Rumah ini sangat rawat, Ibu Rania. Puji Pak Gunawan sambil menyapu pandangan ke langit-langit setinggi 6 meter yang dihiasi ukiran kayu jati. Terima kasih, Pak. Ayah saya yang membangunnya dengan hati. Namun, saya merasa sudah waktunya untuk melepaskannya kepada seseorang yang bisa lebih menghargai nilai sejarahnya, jawab Rania diplomatis. Ia tidak menyebutkan bahwa ia menjualnya karena ingin menghancurkan hidup suaminya. Mereka berkeliling. Rania menunjukkan setiap sudut dengan detail, termasuk ruang kerja Aris yang penuh dengan penghargaan-penghargaan palsu, penghargaan yang sebagian besar disponsori oleh sumbangan anonim dari yayasan milik keluarga Rania. Pak Gunawan tampak sangat puas. Saya setuju dengan angka 10,5 miliar, Ibu Rania. Tapi seperti yang Pak Bram sampaikan, saya ingin serah terima kunci dilakukan dalam 3 hari ke depan. Saya tipe orang yang tidak suka menunggu, ujar Pak Gunawan tegas. Rania tersenyum dalam hati. 3 hari. Sempurna. Tidak masalah, Pak. Semua dokumen sudah siap. Suami saya sudah menandatangani surat kuasa penjualan tempo hari karena dia sedang sangat sibuk dengan proyek luar kotanya. Ucap Rania dengan nada yang sangat meyakinkan. Setelah Pak Gunawan pergi, Pak Bram menarik Rania ke sudut ruangan. Ibu yakin soal jangka waktu 3 hari? Bagaimana dengan barang-barang di sini? Dan bagaimana dengan Aris? Dia akan sangat curiga jika melihat orang mulai mengangkut furnitur besar. Itu bagian dari rencana saya, Pak Bram. Aris akan pergi ke Bali besok sore untuk konferensi bisnis selama 3 hari. Dia mengajak Sinta, rekan kerjanya itu. Dia pikir saya tidak tahu. Padahal sayalah yang menyetujui anggaran perjalanannya melalui sistem kantor yang diam-diam masih saya pantau. Rania menjelaskan dengan mata yang berkilat dingin. Pak Bram menghela napas, mengagumi sekaligus sedikit ngeri melihat ketenangan Rania. Baiklah, setelah dana masuk ke rekening penampungan hari ini, saya akan segera memecahnya ke beberapa rekening offshore seperti yang Anda instruksikan. Secara hukum, mulai lusa, rumah ini bukan lagi milik Anda atau Aris. Rania mengangguk puas.
Setelah Pak Bram pergi, ia kembali ke dalam rumah yang kini terasa seperti cangkang kosong baginya. Ia masuk ke kamar utama, membuka lemari besar milik Aris, dan menatap deretan setelan jas mahal karya desainer ternama. Semuanya dibeli dengan uangnya. Ia mengambil satu buah jas paling mahal milik Aris, memegang bahunya, lalu dengan perlahan menjatuhkannya ke lantai. Semua ini akan hilang, Mas. Seperti pasir yang tertiup angin, bisiknya. Sore harinya, Aris pulang dengan wajah berseri-seri. Ia langsung memeluk Rania, sebuah pelukan yang terasa sangat palsu bagi Rania. Sayang, ada kabar gembira. Perusahaan menugaskan aku untuk menghadiri konferensi kepemimpinan di Bali selama 3 hari. Ini kesempatan besar buat aku promosi jadi direktur. Seru Aris penuh semangat. Rania berpura-pura terkejut dan bahagia. Wah, benarkah? Itu luar biasa. Mas, kapan berangkat? Besok sore. Maaf ya, aku nggak bisa ajak kamu. Ini murni urusan pekerjaan. Jadwalnya sangat padat. Kamu di rumah saja ya. Jaga kesehatan. Oh iya, tolong siapkan koperku yang paling bagus. Aku harus tampil berwibawa di sana. Tentu. Mas, aku akan siapkan semuanya. Aku juga akan menyiapkan hadiah kecil untukmu saat kamu pulang nanti, kata Rania sambil tersenyum misterius. Aris tertawa, menganggap itu sebagai janji malam romantis. Kamu memang istri yang pengertian, Rania. Walaupun kadang membosankan dan jadi beban finansial kalau lagi belanja, tapi di saat-saat begini kamu memang bisa diandalkan. Rania hanya membalas dengan anggukan kecil. Kata-kata, beban, itu sudah tidak lagi menyakitinya. Kata itu justru menjadi bahan bakar yang mengobarkan semangatnya untuk menyelesaikan rencana ini. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia memantau saldo rekening penampungannya. Tepat pukul 23, sebuah notifikasi masuk. Saldo sebesar 10,5 miliar rupiah telah mendarat dengan selamat. Rania segera melakukan beberapa instruksi transfer otomatis yang sudah ia siapkan. Sebagian besar dana dialokasikan ke sebuah yayasan pendidikan di pelosok yang selama ini ia bina, dan sisanya ia pindahkan ke akun investasinya di Singapura. Ia juga mulai memesan tiket pesawat satu arah ke luar negeri untuk dirinya sendiri. Tepat di hari Aris dijadwalkan pulang dari Bali. Semuanya telah terukur. Logistik pindahan akan mulai bekerja tepat 1 jam setelah mobil Aris berangkat ke bandara besok sore. Rania menatap wajah Aris yang sedang tertidur lelap di sampingnya. Pria ini tidak tahu bahwa ini adalah malam terakhirnya tidur di atas kasur seharga puluhan juta rupiah ini. Besok, saat ia terbang ke Bali bersama selingkuhannya, dunianya di Jakarta akan mulai dibongkar, potong demi potong. Selamat tidur, Aris, gumam Rania pelan. Nikmatilah kemewahan terakhirmu di Bali. Karena saat kamu mendarat kembali di kota ini, kamu tidak akan memiliki apapun lagi. Bahkan pintu rumah ini pun tidak akan terbuka untukmu. Rania bangkit, berjalan menuju jendela besar, dan menatap halaman rumahnya yang luas. Ia merasa sangat ringan. Ternyata, melepaskan beban yang sebenarnya, yaitu pernikahan yang beracun ini, jauh lebih melegakan daripada mendapatkan uang miliaran rupiah. Besok adalah hari eksekusi. Hari di mana sang beban akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sore itu, suasana di kediaman Menteng terasa mencekam bagi Rania, namun sangat menggairahkan bagi Aris. Aris berdiri di depan cermin besar, merapikan kerah kemeja linennya yang tampak sangat cocok untuk suasana tropis Bali. Di belakangnya, sebuah koper mewah bermerek Rimowa sudah tergeletak rapi, hasil kemasan tangan Rania yang sangat teliti. Kamu yakin tidak ada yang tertinggal, Rania? Pasporku, jam tangan cadangan? Tanya Aris dengan nada memerintah, tanpa menoleh. Semua sudah di dalam, Mas. Termasuk vitamin dan semua kebutuhanmu untuk bekerja keras di sana, jawab Rania datar. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan pria yang telah dinikahinya selama 7 tahun itu untuk terakhir kalinya dalam kapasitas sebagai seorang istri. Begitu mobil jemputan Aris tiba, pria itu hanya melambai sekilas. Aku berangkat ya. Jangan rindu terlalu berat.
Jaga rumah baik-baik. Jangan sampai ada barang yang rusak atau hilang. Rania hanya tersenyum tipis. Jangan sampai ada barang yang hilang? Lucu sekali. Hati-hati di jalan, Mas. Nikmati kebebasanmu di sana, ucap Rania pelan. Hampir berupa bisikan yang tertelan suara mesin mobil. Begitu gerbang otomatis tertutup rapat dan mobil Aris hilang dari pandangan, suasana di rumah itu berubah total. Rania tidak membuang waktu 1 detik pun. Ia mengambil ponselnya dan menekan satu tombol di aplikasi pesan singkatnya. Masuk sekarang. 5 menit kemudian, sebuah truk kontainer tanpa logo dan 2 mobil box besar berhenti di depan rumah. Sekitar 10 orang pria berseragam hitam keluar dengan sigap. Mereka bukan pencuri, melainkan tim logistik profesional yang sudah dibayar mahal oleh Rania untuk melakukan pembersihan kilat. Selamat sore, Ibu Rania. Kami siap beroperasi sesuai daftar yang Ibu berikan, ujar mandor tim tersebut. Rania menyerahkan sebuah tablet yang berisi peta rumah dan daftar inventaris yang diberi kode warna. Barang dengan kode biru adalah milik pribadi saya. Angkut ke alamat apartemen rahasia. Barang kode merah adalah furnitur utama yang termasuk dalam kontrak penjualan rumah. Biarkan di tempat atau rapikan posisinya. Dan barang kode hitam. Rania terjeda sejenak. Matanya menatap tumpukan koleksi sepatu mahal dan pajangan milik Aris. Buang atau berikan kepada siapapun yang mau. Saya tidak ingin melihat satu pun dari barang itu tersisa di sini. Operasi pengosongan dimulai. Suara derit lakban dan langkah kaki yang terburu-buru memenuhi rumah yang biasanya sunyi itu. Rania berjalan menuju ruang tengah, tempat foto pernikahan mereka yang berukuran sangat besar terpampang di dinding. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Sosok wanita yang tampak begitu naif dan penuh harapan. Ia mengambil pisau kecil dari dapur, mendekati foto itu, dan dengan satu gerakan tenang, ia menyelet foto tersebut tepat di tengah, memisahkan bayangan dirinya dari Aris. Ia menggulung bagian fotonya sendiri, lalu membiarkan bagian foto Aris terjatuh ke lantai untuk diinjak-injak oleh para petugas pengangkut barang. Rania mulai memasuki kamar kerja Aris. Di sana tersimpan koleksi jam tangan, yang kotaknya saja yang ditinggalkan, isinya sudah Rania amankan, tumpukan majalah bisnis yang hanya jadi pajangan, dan berbagai aksesori mewah. Dengan dingin, Rania memerintahkan petugas untuk memasukkan semua pakaian Aris ke dalam plastik sampah hitam besar. Kenapa dimasukkan ke plastik sampah, Bu? Apa tidak sebaiknya pakai kardus? Tanya salah satu petugas. Tidak perlu. Barang sampah memang tempatnya di plastik sampah. Jawab Rania tanpa ekspresi. Sambil timnya bekerja, Rania duduk di teras belakang, memperhatikan kolam renang yang airnya berkilau biru. Ia membuka laptopnya dan mulai memutuskan semua akses digital Aris yang terhubung dengan asetnya. Ia menutup kartu kredit tambahan atas nama Aris, membatalkan otorisasi Aris pada akun investasi keluarga, dan yang paling memuaskan, ia mengirimkan email pemutusan kontrak kerjasama antara yayasan ayahnya dengan perusahaan tempat Aris bekerja. Tanpa dukungan finansial dari yayasan Rania, posisi Aris di kantornya akan segera goyah. Karir yang ia banggakan itu sebenarnya berdiri di atas pondasi yang dibangun oleh keluarga, bebannya. Menjelang malam, rumah itu mulai terasa asing. Barang-barang pribadi Rania yang berharga, perhiasan peninggalan ibunya, dokumen asli perusahaan, dan koleksi buku langka, sudah aman di dalam truk pertama yang langsung berangkat. Ruang-ruang kini terlihat luas dan hampa, menyisakan hanya furnitur berat yang memang menjadi bagian dari penjualan properti kepada Pak Gunawan. Rania berjalan ke dapur, mengambil korek api. Ia menuju ke halaman belakang, tempat ia telah menumpuk semua surat cinta, kartu ucapan, dan kenangan-kenangan kecil yang tidak bisa ia jual tapi terlalu menyakitkan untuk disimpan. Ia menyulut api. Api berkobar kecil, melalap kertas-kertas yang dulu ia anggap sebagai janji suci. Saat api itu membesar, Rania merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan ikut menguap bersama asap hitam ke langit malam. Babak kenangan sudah selesai, bisik Rania. Sekarang tinggal babak pembersihan sampah. Ia kembali ke dalam rumah yang kini bergema setiap kali ia melangkah. Ia melihat plastik-plastik hitam berisi barang Aris sudah tertumpuk di dekat garasi.
siap dibawa ke panti asuhan atau tempat pembuangan akhir. Aris akan pulang hanya dengan pakaian yang melekat di badannya dan koper yang ia bawa ke Bali. Pukul 10 malam, tim logistik selesai. Rumah itu bersih dari jejak keberadaan Rania. Yang tersisa hanyalah bangunan megah senilai 10 miliar yang kini secara hukum sudah berpindah tangan. Rania mengambil sebuah amplop besar dan selembar kertas karton putih. Dengan spidol permanen berwarna hitam, ia menuliskan kalimat yang sudah ia susun di kepalanya sejak malam di telepon itu. Kalimat yang akan menjadi sambutan kepulangan Aris. Ia menempelkan kertas itu tepat di pintu depan yang sekarang sudah terkunci rapat dengan sistem keamanan baru yang kodenya hanya diketahui oleh Rania dan pemilik baru. Rania melangkah keluar, masuk ke dalam mobilnya sendiri. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya melalui spion. Tidak ada tangis. Hanya ada kepuasan yang dingin. Nikmati Bali MU, Aris. Karena lusa, duniamu akan berhenti berputar. Hari ketujuh adalah puncak dari segala perencanaan yang telah disusun Rania dengan presisi sebuah jam mekanik. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan tipis, seolah ikut membasuh sisa-sisa keberadaan Rania di kota yang telah memberikan banyak luka sekaligus kekuatan baginya. Rania berdiri di ruang tengah rumah menteng yang kini terasa asing. Suara gema langkah kakinya di atas lantai marmer terdengar seperti detak jantung yang tenang namun mematikan. Seluruh tim logistik sudah pergi semalam. Kini, yang tersisa hanyalah Rania dan sebuah koper kabin kecil yang berisi paspor, dokumen legal, serta beberapa barang paling berharga yang tidak bisa ia percayakan pada kurir manapun. Rumah itu terlihat sangat rapi, sangat minimalis, dan sangat dingin, persis seperti kuburan bagi sebuah pernikahan yang sudah lama mati sebelum benar-benar dikuburkan. Rania berjalan menuju pintu depan. Ia mengambil kertas karton yang sudah ia siapkan semalam. Dengan tangan yang stabil, ia menempelkan tulisan itu di daun pintu jati yang megah. Kejutan dari si beban yang kamu hina. Rumah ini sudah terjual. Silakan cari tempat sampah baru untuk hidupmu. Rania menatap tulisan itu sejenak. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Hanya ada rasa lega yang tak terlukiskan. Ia telah menelan hinaan Aris selama bertahun-tahun, menganggapnya sebagai beban yang harus dipikul, tanpa menyadari bahwa ialah yang selama ini memikul seluruh hidup Aris di pundaknya. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya, mematikan kartu SIM lama yang sudah ia gunakan selama 10 tahun, lalu mematahkannya menjadi 2. Ia memasukkan kartu SIM baru yang hanya diketahui oleh Pak Bram. Sebuah identitas baru. Sebuah awal yang benar-benar bersih. Pukul 10 pagi, Pak Bram tiba dengan mobil hitamnya untuk menjemput Rania menuju bandara. Semua sudah selesai, Ibu Rania. Lapor Pak Bram sambil membukakan pintu. Dana 10,5 miliar sudah terdistribusi sepenuhnya. Pembeli baru, Pak Gunawan, akan mengirimkan tim keamanannya untuk menjaga properti ini mulai pukul 12 siang nanti. Secara hukum, siapapun yang mencoba masuk tanpa izin pemilik baru bisa langsung ditindak. Termasuk Aris. Tanya Rania sambil masuk ke dalam mobil. Terutama Aris. Jawab Pak Bram dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Surat kuasa yang dia tanda tangani tempo hari sangat spesifik. Dia telah melepaskan segala klaim atas properti ini dan memberikan hak penuh kepada Anda untuk melakukan tindakan apapun tanpa konsultasi lebih lanjut. Mobil mulai bergerak meninggalkan pelataran rumah. Rania melihat melalui jendela belakang saat gerbang otomatis menutup untuk terakhir kalinya. Ia tidak melihat ke belakang lagi. Fokusnya kini tertuju pada layar tabletnya, memantau feed media sosial Sinta, rekan kerja Aris yang sedang bersamanya di Bali. Di sana, Sinta baru saja mengunggah foto segelas koktail dengan latar belakang pantai pribadi sebuah resor mewah. Captionnya tertulis, "Successful meeting with the most ambitious man I know. Sky is the limit." Rania tersenyum sinis. Langit mungkin batasmu, Sinta. Tapi sayangnya, pesawat Aris sedang menuju kegagalan mesin yang fatal. Rania melakukan satu tindakan terakhir sebelum mencapai bandara. Ia mengirimkan sebuah paket email massal yang sudah ia jadwalkan. Email itu ditujukan kepada Dewan Direksi Perusahaan Aris, termasuk bukti-bukti penyalahgunaan dana kantor yang dilakukan Aris selama setahun terakhir,
dana yang selama ini ditutupi oleh Rania secara diam-diam agar Aris tidak malu. Rania juga menyisipkan rekaman suara Aris saat di bar, di mana ia merendahkan citra perusahaan dengan gaya hidupnya yang ceroboh. Satu persatu, jaring yang melindungi Aris ditarik. Dukungan finansial? Rumah mewah? Terjual. Jabatan direktur? Sedang di ujung tanduk. Alibi kesetiaan? Hunter. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rania melangkah dengan kepala tegak. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra, terlihat seperti seorang wanita kaya yang sedang berangkat untuk liburan panjang, bukan seorang istri yang baru saja menghancurkan hidup suaminya. Di ruang tunggu eksekutif lounge, ia memesan segelas sampanye. Ia melihat jam tangan. Di Bali, Aris mungkin sedang bersiap-siap untuk makan siang mewah terakhirnya sebelum menyadari bahwa semua kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Rania sudah mengatur agar pembatalan limit kartu dilakukan tepat pada saat tagihan makan siang di resor itu keluar. Ini untuk kebebasan, gumam Rania sambil menyentuhkan gelasnya ke udara. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, bukan rasa takut, melainkan rasa kemenangan yang murni. Selama 7 tahun, ia telah menjadi pajangan yang manis, istri yang diam, dan target penghinaan. Aris lupa bahwa Rania adalah darah daging seorang pria yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Rania mewarisi ketajaman ayahnya, dan Aris adalah proyek gagal yang akhirnya ia likuidasi. Pukul 13, panggilan untuk penerbangannya menuju Zurich terdengar. Rania berdiri, mengambil kopernya, dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Di kota itu, ia sudah memiliki apartemen kecil di dekat danau, tempat ia akan menghabiskan waktu beberapa bulan ke depan untuk menenangkan diri dan merencanakan bisnis barunya. Saat ia melangkah masuk ke dalam pesawat, ia membayangkan wajah Aris saat pria itu sampai di Bandara Jakarta nanti malam, hanya untuk menemukan bahwa sopir jemputannya tidak datang, saldo rekeningnya nol, dan satu-satunya tempat tinggalnya kini dijaga oleh satpam galak yang tidak mengenalnya. Eksekusi telah selesai. Rania telah menghilang tanpa jejak sebelum api yang ia sulut benar-benar menghanguskan Aris. Ia tidak perlu melihat kehancuran itu secara langsung untuk merasakannya. Ia tahu, rasa malu dan kehilangan akan menjadi siksaan yang jauh lebih berat bagi pria sombong seperti Aris daripada sekadar kemiskinan. Selamat tinggal, Aris. Bisik Rania saat pesawat mulai lepas landas, membelah awan Jakarta. Semoga kamu menikmati hidup barumu tanpa beban ini. Pesawat menanjak tinggi, meninggalkan semua drama dan pengkhianatan di bawah sana. Rania Maharani Adiningrat telah pergi, dan yang tersisa bagi Aris hanyalah sebuah tulisan di pintu dan sebuah hidup yang kosong melompong. Di atas ketinggian 35.000 kaki, di dalam kabin first class yang sunyi, Rania menyandarkan kepalanya pada bantal yang lembut. Di bawahnya, hamparan awan tampak seperti samudera putih yang memisahkan masa lalunya dengan masa depan yang belum terjamah. Bagi dunia, Rania Maharani Adiningrat seolah-olah baru saja menguap ke udara. Ia telah melakukan apa yang disebut para ahli intelijen sebagai clean break, pemutusan hubungan total tanpa meninggalkan remah roti sedikit pun untuk dilacak. Langkah pertama dari penghilangan, ini adalah finansial. Selama di bandara tadi, Pak Bra mengonfirmasi bahwa seluruh jejak transaksi Rania telah dialihkan melalui serangkaian akun perantara di yurisdiksi yang sulit ditembus. Aris, dengan pengetahuannya yang terbatas tentang dunia keuangan global, tidak akan pernah bisa melacak kemana uang 10 miliar itu pergi. Baginya, uang itu akan tampak seolah-olah ditelan bumi, persis seperti istrinya. Rania membuka laptopnya sebentar untuk memeriksa satu hal terakhir, akun media sosial pribadinya. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol deaktivate. Dalam sekejap, ribuan foto, kenangan, dan jejak digitalnya selama 1 dekade menghilang dari peredaran. Ia tidak ingin Aris memiliki akses untuk melihat wajahnya, bahkan dalam bentuk piksel sekalipun. Ia ingin Aris merasakan kegelapan yang total. Sementara itu, di sebuah resor mewah di tepi pantai Uluwatu, Bali, waktu seolah berhenti bagi Aris. Ia baru saja menyelesaikan makan siang romantis bersama Sinta. Meja mereka penuh dengan piring-piring gourmet yang harganya setara dengan cicilan motor karyawan biasa.
Aris baru saja akan mengeluarkan kartu kredit emasnya dengan gerakan sombong yang biasa ia lakukan untuk memukau Sinta. "Pak, mohon maaf, kartunya ditolak," ucap pelayan dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke meja sebelah. Aris mengerutkan kening, merasa terhina. "Apa? Coba lagi. Mungkin mesinmu yang rusak. Ini kartu limit tinggi." Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian dengan wajah yang lebih kaku. "Tetap tidak bisa, Pak. Notifikasinya adalah akun ditutup." Wajah Aris berubah pucat, lalu merah padam karena malu. Ia mencoba kartu keduanya, lalu kartu ketiganya. Semuanya memberikan hasil yang sama. Di sampingnya, Sinta mulai tampak tidak nyaman. Gadis itu terbiasa melihat Aris sebagai pria kaya tanpa batas. Melihat Aris kebingungan membayar makan siang membuat pesonanya luruh seketika. "Ada apa, Mas?" tanya Sinta dengan nada yang sedikit lebih tajam dari biasanya. "Nggak tahu, sepertinya ada masalah teknis di bank pusat. Rania pasti lupa mengurus pembayarannya. Istriku itu memang beban. Urusan sepele begini saja tidak beres," umpat Aris, masih mencoba mempertahankan harga dirinya dengan menyalahkan Rania. Aris terpaksa menggunakan sisa uang tunai di dompetnya. Uang yang sebenarnya ia siapkan untuk tips, dan meminjam kartu kredit Sinta untuk melunasi sisanya. Itu adalah hantaman pertama bagi ego Aris. Namun, itu hanyalah permulaan. Ketika Aris mencoba menghubungi Rania untuk memarahinya, ia hanya mendengar suara operator. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif atau berada di luar jangkauan." "Sialan! Beraninya dia mematikan telepon saat aku sedang butuh," gerutu Aris. Ia mencoba menghubungi asisten rumah tangga mereka, namun nomor mereka pun tidak aktif, karena Rania sudah memberi mereka pesangon besar dan meminta mereka pulang kampung untuk berlibur selama sebulan. Rania, yang kini sedang menikmati makan malam di atas pesawat, membayangkan kepanikan Aris. Ia tahu Aris akan mencoba menghubungi teman-teman mereka. Namun, Rania sudah mengatur segalanya. Ia telah mengirimkan pesan perpisahan singkat kepada lingkaran sosial mereka melalui email pribadi. "Saya butuh waktu untuk diri sendiri setelah pengkhianatan yang saya alami. Tolong jangan cari saya." Pesan itu secara implisit meletakkan seluruh kesalahan pada Aris. Teman-teman mereka, yang selama ini melihat Aris sebagai pria yang beruntung memiliki istri seperti Rania, akan segera berbalik arah. Di dunia sosialita, reputasi adalah mata uang, dan Rania baru saja membuat nilai Aris jatuh ke titik nol. Di Zurich, saat pesawat mendarat, Rania melangkah keluar menuju udara musim dingin yang menggigit. Ia tidak merasa kedinginan, justru udara itu terasa menyegarkan, seolah-olah membersihkan sisa-sisa sesak napas yang ia rasakan selama tinggal di Menteng. Ia menuju ke sebuah hotel butik kecil, tempat ia memesan kamar atas nama aslinya yang jarang digunakan di depan Aris, nama dari paspor keduanya. Di sana, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah danau Zurich yang tenang. Ia mengambil kartu SIM Swissnya dan memasukkannya ke ponsel. Hanya ada satu email masuk dari Pak Bram. Aris sudah mendarat di Jakarta 1 jam yang lalu. Dia sedang menuju rumah. Tim keamanan Pak Gunawan sudah bersiaga. Pertunjukan dimulai sekarang. Rania meletakkan ponselnya di atas meja. Ia tidak ingin melihat video CCTV atau mendengar rekaman teriakan Aris. Ia sudah cukup mendengar penghinaan pria itu. Yang ia inginkan sekarang adalah ketenangan. Ia mulai membongkar koper kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil milik ayahnya. Di halaman depan tertulis, "Harta bisa dicuri, rumah bisa dibakar, tapi harga diri adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dirampas orang lain kecuali kau menyerahkannya." Rania tersenyum. Selama 7 tahun, ia hampir menyerahkan aset berharga itu kepada Aris. Tapi tidak lagi. Sekarang, ia memiliki 10 miliar di bank, kebebasan di tangannya, dan seluruh dunia untuk ia jelajahi tanpa harus mendengar suara seseorang yang menyebutnya sebagai beban. Di Jakarta, Aris mungkin sedang berdiri di depan pintu rumah yang terkunci, menatap tulisan tangan Rania dengan tangan gemetar. Ia mungkin akan berteriak, menggedor pintu, atau mencoba menelepon polisi, hanya untuk diberitahu bahwa ia tidak lagi memiliki hak atas tanah yang ia pijak.
Rania mematikan lampu kamar hotelnya. Dalam kegelapan yang damai, ia berbisik pada dirinya sendiri. Selamat hidup dalam kehampaan, Aris. Aku sudah menghilang, dan bersamaku, semua kemudahan hidupmu juga ikut hilang. Pagi itu di Zurich, Rania tidur dengan sangat lelap. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak perlu bermimpi tentang cara menyenangkan hati orang lain. Ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri. Pesawat yang membawa Aris mendarat di Jakarta pada pukul 8 malam. Sepanjang perjalanan dari Bali, suasana hati Aris sudah berantakan. Ia baru saja bertengkar hebat dengan Sinta di Bandara Ngurah Rai, karena Sinta merasa dipermalukan saat harus membayar biaya tambahan bagasi mereka. Aris, yang biasanya royal, tiba-tiba menjadi pria yang tidak punya akses ke 1 sen pun uang di kartunya. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank. Atau Rania sengaja melakukan ini untuk menarik perhatianku karena aku pergi ke Bali. Gumam Aris sambil menyeret kopernya keluar dari terminal kedatangan. Ia mencoba memesan taksi online, namun aplikasinya menolak karena metode pembayarannya, yang terhubung ke kartu kredit atas nama Rania, telah dinonaktifkan. Dengan sisa uang tunai yang pas-pasan, Aris terpaksa naik taksi konvensional yang paling murah. Sepanjang jalan, ia menyusun kalimat-kalimat cacian yang akan ia tumpahkan pada Rania. Ia membayangkan Rania akan bersimpuh di kakinya, meminta maaf sambil menangis, menjelaskan bahwa ada kesalahan teknis pada keuangan mereka. Saat taksi memasuki kawasan Menteng, Aris menyadari ada yang aneh. Lampu-lampu jalan di sekitar rumahnya tampak lebih redup, atau mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat taksi berhenti di depan gerbang rumahnya, jantung Aris seolah berhenti berdetak. Pagar otomatis yang biasanya terbuka hanya dengan sensor kendaraannya kini dirantai dengan gembok besar yang asing. Lampu taman yang biasanya terang benderang kini mati total, membuat rumah mewah itu tampak seperti siluet raksasa yang angker. "Pak, ini alamatnya benar?" tanya sopir taksi, ragu melihat rumah yang tampak tak berpenghuni itu. "Benar, ini rumah saya," bentak Aris, meski suaranya sedikit gemetar. Ia membayar taksi dan turun dengan kasar. Aris mendekati gerbang. Ia mencoba menempelkan kartu aksesnya, namun lampu indikator merah menyala, akses ditolak. Ia mencoba memanjat gerbang, namun sebuah suara berat menghentikannya dari balik kegelapan taman. "Dilarang masuk. Ini properti pribadi." Seorang pria berseragam petugas keamanan dari perusahaan jasa penjagaan elit muncul dari balik bayangan. Ia memegang lampu senter besar yang cahayanya langsung menghujam mata Aris. "Apa maksudmu? Ini rumah saya. Saya Aris, pemilik rumah ini," teriak Aris sambil mencoba mengguncang pagar. Petugas itu tidak bergeming. Ia mendekati pagar dan menunjukkan sebuah dokumen resmi yang dilaminating. "Rumah ini telah berpindah tangan kepada Bapak Gunawan sejak 2 hari yang lalu. Kami diperintahkan untuk menjaga lokasi ini dan melarang siapapun masuk tanpa izin pemilik baru." "Pindah tangan? Jangan bercanda. Istri saya ada di dalam." "Rania!" Aris berteriak histeris. Ia mulai menggedor pagar besi itu dengan tinjunya. "Tidak ada siapa-siapa di dalam, Pak. Rumah ini sudah kosong melompong. Seluruh isinya sudah diangkut keluar 2 hari yang lalu," jawab petugas itu datar. Aris jatuh terduduk di atas trotoar. Napasnya tersengal. "Kosong? Diangkut?" Pikirannya berputar liar. Ia teringat kembali dokumen-dokumen yang ia tanda tangani di pagi hari yang sibuk itu. Surat kuasa penjualan. Darahnya terasa membeku. Ia telah menyerahkan haknya sendiri secara cuma-cuma. Dengan sisa kekuatannya, Aris merayap menuju pintu samping kecil yang biasanya jarang terkunci. Namun, langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu yang menempel di daun pintu jati yang megah itu. Sebuah kertas karton putih dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan yang rapi, elegan, namun kini terasa seperti silet yang mengiris wajahnya. "Kejutan dari si beban yang kamu hina. Rumah ini sudah terjual. Silakan cari tempat sampah baru untuk hidupmu." Dunia Aris runtuh seketika. Kalimat itu adalah kalimat yang ia ucapkan di bar.
Bagaimana Rania bisa tahu? Ponsel. Aris teringat panggilan telepon yang ia biarkan menyala. Rania mendengar semuanya. Rania mendengar setiap kata hinaan, setiap tawa rendahannya, dan setiap pengkhianatannya. Rania, tidak. Rania. Aris meratap. Ia mulai memukul-mukul pintu itu. Namun pintu itu tetap kokoh, seolah-olah menertawakan kemalangannya. Di saat yang sama, ponsel Aris yang sisa baterainya tinggal 3% bergetar hebat. Puluhan notifikasi email masuk. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Email pertama, surat pemutusan hubungan kerja. Kantornya telah menerima laporan audit mendalam yang dikirimkan oleh pengacara Rania. Skandal penyalahgunaan dana kantor untuk keperluan pribadinya di Bali telah terbongkar. Ia dipecat secara tidak hormat. Email kedua, notifikasi pembekuan aset. Seluruh akun investasi yang ia pikir milik bersama ternyata secara legal adalah milik tunggal Rania, dan Rania telah menarik seluruh dananya. Aris menatap layar ponselnya sampai cahaya itu meredup dan akhirnya mati total, sama seperti hidupnya. Ia kini berdiri di depan sebuah rumah senilai 10 miliar yang bukan lagi miliknya, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di seberang jalan. Sinta keluar dari mobil itu, namun ia tidak mendekat. Ia menatap Aris yang terduduk lemas di trotoar seperti gelandangan dengan tatapan jijik. Sinta telah melihat email massal yang beredar tentang pemecatan Aris. Baginya, Aris bukan lagi pria ambisius yang bisa menunjang gaya hidupnya. Aris hanyalah seorang penipu yang jatuh miskin. Mas Aris, sepertinya kita tidak perlu bertemu lagi. Jangan pernah hubungi aku, ucap Sinta dingin sebelum kembali masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Aris tertawa. Tawa yang pecah menjadi isak tangis yang mengerikan di tengah sunyinya malam menteng. Ia yang dulu menyebut istrinya sebagai beban hidup, kini menyadari kenyataan yang paling pahit. Rania bukanlah beban. Rania adalah fondasi, atap, dan dinding yang selama ini melindunginya dari kerasnya dunia. Tanpa beban itu, Aris hanyalah sebutir debu yang tidak berarti. Ia menengadah ke arah balkon kamar mereka, tempat Rania biasanya menunggunya pulang dengan senyum hangat. Kini, hanya ada kegelapan. Rania telah pergi, menghilang tanpa jejak, meninggalkan Aris di tempat yang paling pantas untuknya. Di luar pagar, di bawah hujan yang mulai turun, tanpa apapun selain penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan hidup Aris melanda. Jakarta masih sama, sibuk, berisik, dan tak peduli pada mereka yang kalah. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Aris duduk di depan teras kos-kosan berukuran 3 kali 3 meter yang pengap. Kemeja bermereknya kini tampak kusam. Warnanya memudar karena dicuci dengan tangan menggunakan detergen murah. Aris baru saja pulang dari sebuah wawancara kerja sebagai staf administrasi biasa. Namun, begitu HRD mencari namanya di internet, jejak digital kehancurannya muncul. Berita tentang pemecatan tidak hormat dan skandal finansialnya telah menjadi nisan bagi karirnya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria yang memiliki reputasi seburuk dia. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama yang sudah lecek. Kartu nama Pak Bram. Sudah puluhan kali ia mencoba menghubungi pengacara itu untuk menuntut haknya, namun jawaban Pak Bram selalu sama. Semua aset yang dijual adalah atas nama Ibu Rania secara sah, dan Anda telah menandatangani pelepasan hak tanpa paksaan. Tidak ada celah hukum untuk Anda, Pak Aris. Aris menatap ke langit-langit kamarnya yang berjamur. Setiap malam, sebelum tidur, suara Rania di telepon itu kembali terngiang. Istriku itu beban hidupku. Kalimat itu kini menjadi kutukan yang paling nyata. Ia dulu merasa kuat karena tidak tahu bahwa kekuatannya adalah pinjaman dari wanita yang ia rendahkan. Tanpa subsidi dari Rania, Aris bahkan kesulitan untuk sekadar membayar uang sewa kos yang tidak sampai Rp1.000.000. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, musim semi sedang menyapa Danau Zurich dengan lembut. Rania berdiri di balkon apartemennya yang minimalis namun sangat mewah. Ia mengenakan trench coat berwarna krem. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya tampak 10 tahun lebih muda dan jauh lebih bercahaya.
Di atas meja kerjanya, sebuah laporan keuangan dari bisnis barunya, sebuah platform investasi properti digital, menunjukkan angka pertumbuhan yang luar biasa. Rania tidak lagi bersembunyi di balik kesuksesan seorang pria. Ia adalah wajah dari perusahaannya sendiri. Ibu Rania, ada tamu untuk pertemuan jam 10. Suara asistennya melalui interkom terdengar sangat profesional. Terima kasih, Sophie. Saya segera ke sana. Jawab Rania dalam bahasa Jerman yang fasih. Rania mengambil tas tangannya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat melirik sebuah bingkai foto kecil di atas meja. Bukan foto pernikahan, melainkan foto dirinya sendiri saat mendaki pegunungan Alpen beberapa bulan lalu. Di foto itu, ia tersenyum lebar, senyum yang benar-benar berasal dari hati, bukan topeng untuk menyenangkan orang lain. Ia sudah memaafkan Aris, bukan karena Aris layak dimaafkan, tapi karena ia tidak ingin Aris memiliki ruang sedikit pun di dalam pikirannya. Baginya, Aris hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia likuidasi dengan sukses. Kembali ke Jakarta, Aris sedang berjalan menuju warung makan pinggir jalan ketika ia melewati sebuah toko elektronik yang memajang televisi besar di etalasenya. Langkahnya terhenti. Di layar televisi itu, sedang ditayangkan sebuah segmen berita bisnis internasional tentang wanita pengusaha properti sukses dari Asia yang menembus pasar Eropa. Aris mendekat ke kaca etalase. Matanya terbelalak. Di sana, di layar itu, Rania sedang diwawancarai. Ia tampak begitu berwibawa, berbicara dengan tenang tentang strategi investasi global. Ia terlihat sangat cantik, jauh lebih cantik daripada saat masih bersamanya. Rania, bisik Aris. Tangannya menyentuh kaca toko yang dingin. Orang-orang di sekitar Aris menatapnya dengan aneh. Seorang pria berantakan yang bergumam pada layar televisi. Aris tidak peduli. Ia terus menatap wajah Rania, berharap wanita itu akan menoleh ke arah kamera dan melihatnya. Namun, Rania tidak pernah menoleh. Baginya, kamera itu adalah masa depan, dan Aris berada jauh di belakang, di dalam kegelapan yang ia buat sendiri. Segmen berita itu berakhir, digantikan oleh iklan sabun cuci. Aris tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Rania tidak pernah membutuhkannya. Selama ini, Rania tinggal bersamanya karena cinta, bukan karena ketergantungan. Dan saat cinta itu ia injak-injak, Rania hanya perlu melangkah pergi untuk kembali menjadi sosok yang luar biasa. Aris pulang ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di lantai semen yang dingin, menatap tulisan tangan Rania yang masih ia simpan, kertas dari pintu rumah menteng itu. Ia meremas kertas tersebut, lalu menangis terseduh-seduh dalam kesunyian. Ia telah kehilangan 10 miliar. Ia telah kehilangan rumah mewah. Ia telah kehilangan karir gemilang. Tapi yang paling menghancurkannya adalah kesadaran bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Kejutan dari sang beban ternyata bukan hanya soal kehilangan harta, melainkan tentang hidup selamanya dengan bayang-bayang penyesalan atas berlian yang ia buang demi sebuah kerikil. Di Zurich, Rania menutup pintu apartemennya dan melangkah menuju masa depan yang cerah. Di Jakarta, Aris menutup pintu kosnya, terkurung dalam masa lalu yang menyesakkan. Drama itu telah usai, dan pemenangnya adalah dia yang tahu cara menghargai dirinya sendiri. Tamat.